Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa hadina husna bi hurmatihi. Bapak-bapak yang kami muliakan, perkenalkan saya Odi, pendamping BUMDes Kabupaten Kerinci. Saat ini hadir dari anggota kami Bapak dari PDTI Air Hangat Timur, pendamping desa dari Air Hangat Timur, dan pendamping lokal desa. Jadi Bapak, terima kasih nih kami Bapak sudah diajak ngobrol-ngobrol tentang pengembangan BUMDes Simpang Sungai Tutung. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrolnya mulainya gini Pak. Maaf Bapak, ini dengan Bapak Kepala Desa ya Pak ya. Boleh kami tahu nama BUMDesnya Pak? Belum. Nama sudah ada. Namanya apa Pak? BUMDes itu Usaha Jaya. Ya, Usaha Jaya. Oke Bapak, unit usahanya yang baru akan dimuat Pak? Yang baru akan dimuat POM Mini dan digital printing, cutting stiker, sama toko obat pertanian. Oke Bapak, ini data sudah kami dapat. Kita ngobrol ya Pak. Begini Bapak, sejarah BUMDes dulu. Sejarah BUMDes ini Pak, dia diatur dalam Undang-Undang Desa, lebih detail lagi pada Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes. Di situ diatur tentang pembentukan, pengaturan ADART, struktur organisasi dan modal Pak. Nah, kita berangkat dari kata-kata BUMDes saja ya Pak. Badan usaha milik desa Pak. Jadi ini bukan milik pribadi atau milik kelompok, milik desa sudah jelas. Ada kata duanya di depan, ini adalah badan usaha. Nah, penjelasan badan usaha ini saya persamakan, ini berbeda dengan badan sosial Pak. Jadi badan usaha ini sifatnya adalah sudah wajib dia laba, keuntungan. Karena ini usaha bertolak belakang dengan lembaga sosial. Dia membantu, memberikan. Tetapi Bapak, hasil dari lembaga usaha inilah nanti untuk badan sosial gitu Pak. Jadi itu filosofisnya. Jadi kalau masyarakat nanti ingin tahu dasar dari BUMDes itu Pak. Jadi badan usaha ini adalah badan yang dibentuk dari musyawarah desa, dibuat untuk bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Artinya tujuannya adalah pendapat. Karena penyertaan modal BUMDes itu bersumber satu Pak, dana desa. Yang kedua, aset desa. Yang ketiga, baru boleh pihak ketiga dengan peraturan yang sesuai dengan aturan hukum kita. Nah Bapak, sekarang tujuan BUMDes nih Pak. Tujuan BUMDes ada dua Pak. Yang pertama, bagaimana lapangan pekerjaan tercipta. Yang kedua, bagaimana peluang usaha tercipta Pak. Sebagai contoh Pak, pengurus BUMDes yang direkrut menjadi pengurus berdasarkan musyawarah itu sudah menjadi terekrut tenaga kerja atau terciptalah lapangan pekerjaan. Kenapa Pak? Dalam membangun usaha nanti dia punya hasil, pasti dia punya pendapatan. Di situ otomatis tercipta lapangan pekerjaan. Apalagi dengan unit usaha yang ada Bapak ini, akan banyak orang-orang yang bekerja di situ. Tentu akan ada dua pilihan Pak. Dia harus punya hak dan dia punya kewajiban. Kalau sudah berbicara hak, dia tentu apa yang dia dapat, reward. Dan apabila ada dia kewajiban, tentu apa dia harus dia wajibkan. Itu yang harus namanya ada tupoksi. Nanti itu peran manajemen. Nah, itu tujuan BUMDes Pak, menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tahu sekarang corona, di kota itu Pak banyak pengangguran besar-besaran. Sebelum corona juga kita pengangguran besar. Artinya dengan dana desa ini bagaimana masyarakat desa itu tidak lagi berpikir ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi dia bisa mengelola potensi desa karena ada modal di situ. Cuma ada juga desa yang pintar mengelola modal dan sebaliknya. Dan itu normatif, karena kita tahu desa ini
latar belakang desa ini penduduknya memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Kedua, menciptakan peluang usaha, Pak. Saya ambil contoh nanti di Pentagen ya Pak ya, saya ambil contoh Pentagen. Itu Bapak, banyak tenaga kerja tercipta di situ untuk bagian parkir, bagian tiket masuk, bagian informasi. Namun Bapak, di situ ada peluang usaha masyarakat tercipta. Contohnya, masyarakat membuka toko-toko di situ. Itu peluang usaha. Jadi filosofis BUMDes 2 itulah Pak. Kemuliaan tujuan BUMDes 2 itu. Namun kadang-kadang tercedera kemuliaan ini karena manajemen yang tidak profesional. Karena kalau sudah berbicara badan usaha, semua harus ada punya akuntansi, catatan. Karena harus ada pertanggungjawabannya. Nah, untuk pertanggungjawaban BUMDes ini memang masih sedikit pemahaman mengetahui tentang SPJ BUMDes. Tetapi Pak, sebenarnya setiap desa itu sudah paham karena ada bendahara desa yang mengerti dengan SPJ. Cuman ranah pengerjanya pada ranah bendahara BUMDes. Logikanya begini Pak, penyertaan modal BUMDes kan dari dana desa, tetap pertanggungjawabannya Bapak. Namun dalam pelaksanaannya Bapak menyerahkan modal itu. Sebelum modal itu diserahkan, mereka mengajukan usulan proposal. Dan pada ada waktu-waktu tertentu dievaluasi, apalagi pertanggungjawabannya, dia belanjanya apa, bukti belanjanya apa, apakah kena pajak atau tidak, dan apabila itu menghasilkan mana laporan keuangannya. Karena ini adalah pertanggungjawaban. Struktur pengurus BUMDes itu Bapak sudah pasti kepala desa adalah pembina. Segala sesuatu pengurus BUMDes itu harus mendapat persetujuan dari kepala desa, karena risikonya Pak, terjadi persoalan kepada BUMDes, maka yang ditanya sekali adalah Kades. Ini bukan berarti kita menakutkan mereka untuk bekerja, tetapi kita melatih kepada mereka dalam melakukan belanja-belanja yang menggunakan uang negara ini sudah ada tata tertibnya. Nah, ketika kita paham dengan tata tertib keuangan itu, insya Allah usaha-usaha itu akan besar. Itu Pak, pembina itu bisa memberhentikan dan mengganti. Catatannya pertama, kalau dia meninggal dunia, dia terdakwa, mengundurkan diri. Nah, yang keempat ini kinerja. Yang keempat ini kinerja inilah ada ukuran lagi Pak. Apakah dalam waktu periode itu dia menghasilkan sesuai dengan rencana? Kalau tidak, dilakukan musyawarah. Nah, tadi itu strukturnya ada pembina. Di sisinya ada pengawas Pak. Pengawas itu BUMDes, BPD. Pengawas ini tujuan itu melaporkan kepada pembina apakah BUMDesnya maju atau mundur. Kan sering yang dilaksanakan itu pengawas BUMDes melapor ke pembina desa, BUMDesnya mundur. Sebenarnya jangan juga Pak. Kalau BUMDesnya maju, kasih tahu juga Pak, pengawas melapor ke pembina bahwa BUMDesnya maju. Kalau kita tahu Pak ya, pasti kalau pengawas melapor kepada pengurus BUMDes, BUMDesnya mundur, pasti ada hukuman. Dan ini sering terjadi. Artinya lebih sudah mencari kesalahan. Tapi harus juga dong, kita harus sama. Ketika pengawas melaporkan bahwa pengurus BUMDes itu maju, apa reward untuk dia? Nah, jadi harus balance. Nah, pengurus BUMDes itu Bapak dibentuk berdasarkan musyawarah. Kelemahan BUMDes saat ini di Kabupaten Kerinci yang saya lihat ada pada manajemen sumber daya manusia Pak. Kita sering dengar istilah ngapa tidak maju, SDM-nya rendah, SDM-nya rendah. Cuma sebatas itu, tetapi kita tidak membedah Pak. Jadi begini Pak, kita masuk ke ranah struktur pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes itu kan sederhananya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, Bapak akan juga nanti sebagai pembina nih harus ada koordinator komini, ada koordinator digital printing, ada koordinator cutting stiker, ada koordinator toko obat. Tidak bisa ini ketua umum yang Bapak. Namun dalam pelaksanaan siapa ini mungkin Bapak ajak pengawas, ajak pengurus, ketua mendiskusikan ini. Karena kan terkait dengan perencanaan semua nih Pak. Di balik perencanaan di sini ada pengawasan yang pastinya yang jarang dibicarakan itu target. Karena kita terus berbicara itu rencana. Harus target kita libatkan karena output dari rencana adalah target. Target Pak, tidak usah yang maksimal. Target itu standarnya adalah setidak-tidaknya 10% dari modal.
laba bersih jadinya. Jadi dalam durasi waktu misalnya 1 tahun, dia mempunyai penyertaan modal sekian, targetnya harus mendapatkan keuntungan 10% dari modal. Nanti kita bedah ya Pak. Karena apa? Karena ini usaha Pak, karena ini bisnis Pak. Peluangnya sudah ada Pak. Tinggal kita bagaimana mengatur pengelolaannya agar bisa mencapai target. Tapi Pak, ada lagi cara yang dilakukan oleh BUMDes. Setelah kesepakatan target ini sepakatnya 10% per unit laba BUMDes bersih, laba bersih Pak ya. Ada 2 pilihan Pak. Kalau dia tidak punya target, tidak sampai target, Bapak bisa atur apakah Bapak akan mengurangi pengeluaran dia atau Bapak mengganti. Tapi persoalannya Pak, kalau dia melebihi target, disinilah hak pengurus yang menjadi semangat. Misalnya targetnya sampai 20%, 10% itu bonus Pak, kasih pengurus, kita hargai dia Pak. Jadi itulah, bisnis ini memang tidak terlepas dengan punish and reward. 2 itulah alat agar bagaimana usaha. Tapi kita harus konsekuensi bedanya. Kalau dia memang dengan catatan itu, ya memang harus dikasih Pak. Nah itu Pak, jadi dalam manajemen sumber daya manusia ini Pak, supaya BUMDes ini maju, peran ketua Pak. Ya, ini yang saya tadi bilang bahwa ada persoalan besar di BUMDes Kerinci ini yang belum disentuh, dan ini merupakan faktor penghambat BUMDes ini maju. Ada pada manajemen sumber daya manusianya, pada struktur organisasi. Kita berangkat dari bendahara Pak. Bendahara BUMDes itu jarang sekali mengatur masalah uang. Untuk apa struktur dibuat kalau bendahara, tugas bendahara ketua? Untuk apa sekretaris kalau tugas bendahara ketua juga yang bekerja? Kan sekarang itu begitu Pak. Dan ini refleksinya juga kepada Bapak selaku kepala desa. Maaf nih Pak, karena kami ada di majelis. Bapak kepala desa itu memiliki kasih dan kaur yang perpanjangan tangan Bapak. Ya, kadus, ada 3 wilayah itu, kasih, kaur, dan kadus. Bapak tidak akan pernah megang duit. Begitu juga ketua BUMDes. Karena tugas bendahara BUMDes, ya kita balik ke bandar, ada 2 Pak. Tugas bendahara BUMDes itu ada 2. Dia mencatat uang masuk, dan dia mencatat dan membuat bukti uang keluar setiap bulan tuh Pak. Nah kemudian untuk sekretaris BUMDes tugasnya juga 2. Dia menerima surat masuk, dan dia juga harus membuat surat keluar. Nah ketua lah yang mengomandoi ini. Jadi ketua itu dikasih peran bagaimana sekretaris dan bendahara itu bekerja kepada fungsinya. Namun Pak, ketua dalam menyuarakan anggotanya itu harus banyak-banyak menggunakan motivasi. Karena Pak, kalau anggota itu kerjanya tidak puas, dia tidak akan bisa sukses. Tetapi Pak, kalau ketua bisa membuat kenyamanan kerja, membuat kepuasan kerja, anggota itu bekerja di luar dugaan kita Pak. Itulah tugas pemimpin. Bagaimana dia mengendalikan tugas-tugas anggota. Ketika terjadi kegagalan, pendekatannya pendekatan persuasif. Jangan tiba-tiba ketua, wah ini salah, ini tidak betul. Kalau udah gondok anggota, tapi kalau pendekatannya bagus, mungkin dia akan lebih. Kalau Pak ya, kalau kepuasannya dia dapat, kalau dia bisa kerja dengan nyaman, dia bahkan bisa kerja tanpa diperintah. Nah itulah manajemen sumber daya manusia. Jadi peran ketua itu tidak harus seperti Einstein yang memiliki rumus. Dia hanya melihat bagaimana anggotanya itu nyaman kerja. Dan dia melihat rencana, dia harus menyesuaikan dengan rencana-rencana itu. Nah misalnya begini, kita ambil kasus POM ini. Pak, kalau POM ini memang ada pakai Pertasop, tetapi kalau pakai Pertasop itu biayanya besar. Kalau ada Pertades itu tidak dijamin. Nah, kalau POM ini boleh Pak, Bapak bisa ambil di SPBU dan jual di sini. Namun Pak, ada sedikit tolak belakangnya itu, kita tahu di sini juga ada jual pom bensin Pak. Jual bensin. Dia ada aturannya, kita juga jangan membunuh usaha di desa. Ya. Kalau Bapak mau jadi pom ini Bapak bersifat distributor lah sebaiknya. Jadi misalnya Bapak beli bensin 800, Bapak jual di sini 900, 9.000, mereka jual 10.000.
Karena sebenarnya karena akan jadi pembicaraan nanti Pak. Orang kan bisnis juga Pak. Oh mati punya kami gara-gara itu kan tidak etis tuh Pak. Jadi kalau saran saya pemilik ini bersifat distributor. Karena Bapak mungkin jumlah besar kan juga untungnya besar. Iya. Digital printing di sini sangat strategis karena belum pernah di daerah sini sehingga permintaan akan banyak Pak. Namun catatannya Pak, semua belanja yang itu harus dicatat pengeluaran dan pemasukan. Si koordinator ini harus membuat laporan 1 bulan 1 kali. Dilaporkan kepada ketua umum atau bendahara karena itu akan direkap oleh untuk dilaporkan ke Pak Kades. Sebenarnya kalau pertanyaan Pak Kades untuk melangsung ini bisa pada kasih kesejahteraan. Bapak bisa mendelegasikan kasih sejahtera. Tolong dipantau badan usaha BUMDes kita itu maju atau mundur. Silakan laporannya ke kasih BUMDes. Itu kan secara tertulis bisa. Dan pada akhir tahun ini wajib musyawarah laporan keuangan. Nah, ada juga masalah Pak, pernah di satu desa dia sudah punya laba bersih, tetapi laba bersihnya untuk desa salah Pak. Pengurus BUMDes termasuk Bapak harus wajib melihat terus AD/ART dan anggaran dasar. Karena di situlah dasar. Di situ ada masalah bagi hasil Pak. Seandainya laba bersih BUMDes ini 10% tadi, 10% itu cuma berapa persen untuk PADS Pak? Mungkin 30 misalnya. 40 itu untuk penambahan modal atau bonus BUMDes. 30 laginya untuk sosial misalnya. Nah, yang PADS itu Bapak catat di Siskuides. Karena itulah bukti tunjukkan keberhasilan Bapak. BUMDes Bapak sudah. Nanti penggunanya silakan Bapak apakah penambahan insentif anggota Bapak atau pelengkapan kantor itu sudah ranah Bapak. Nah, disitulah sebenarnya gunanya BUMDes untuk belanja desa. Kita sudah tahu IDM ya, IDM Bapak juga pernah, Indeks Desa Membangun, ukuran desa keberhasilan itu dari IDM. Sebenarnya itu tidak hakiki Pak. Kalau saya rumusan desa berhasil, website Mandiri itu ukurannya adalah ketika BUMDes bisa punya laba bersih setara dengan dana desa, baru itu desa mandiri. Iya kan? Artinya itu apalagi dia untuk DD. Laba bersihnya udah menutupin itu. Sebenarnya dengan cara mekanisme apapun usahanya. Itu sebenarnya desa mandiri. Ya, kita pernah lihat desa Pongo. Logikanya mungkin 1 miliar dana desanya itu di silpanya Pak. Daripada dia sibuk akan pertanggungjawaban SPJ, foto banyak kan, sementara penghasilan udah 10 miliar per tahun. Apalagi. Nah, jadi bagi hasil itu Bapak, itu dilakukan musyawarah pengurus, penasihat, dan pembina. Coba lihat laporan keuangannya, baru diserahkan. Penyerahan ini juga tidak bisa cash Pak, harus ada ke rekening PAD, rekening ke BUMDes. Nah, kalau yang sosial ini baru. Ada juga yang menarik nih Pak, jadi saya pengalaman, persoalannya adalah kecemburuan sosial Pak. Kalau saya punya formulasi, kalau memang ada laba bersih per bulan untuk dari BUMDes Pak, coba dihitung yang untuk sosial itu dilakukan setiap bulan Pak. Contohnya begini, misal laba bersih BUMDes bulan ini cuma 100.000 Pak, misal 30.000 disimpan dulu di kas BUMDes untuk PADS tahunan, 40.000 disimpan kas BUMDes untuk sebagai tambahan modal nanti. Nah, sisanya 30.000 itu kenapa tidak dilangsungkan? Minimal untuk membeli buku anak SD atau di sini itu udah harum Pak. Oh iya, dari BUMDes walaupun cuma 30.000 tapi gaul. Nah, kecemburuan inilah dibunuh dengan namanya model kerinduan sosial. Setiap bulan tuh harus ada. Ya, nanti selang-seling misalnya dapat bersihnya 70.000, kenapa tidak untuk bersumbang ke masjid bulan depan, atau nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial atau bencana. Jadi biar didukung oleh masyarakat, sebaiknya bantuan sosial per bulan dari laba yang sudah diatur nanti itu dirasakan. Disitulah masyarakat mulai. Pongo tuh Pak, PLN, BPJS, bahkan beasiswanya sudah dibayar oleh desa Pak. Itulah sebenarnya BUMDes. Nah, jadi nanti jika Bapak membuat pomini, digital, cutting, toko obat-obatan ini, yang pertama kali Bapak lihat adalah
Apa tugas kerja mereka? Semua bidang, apa tugasnya? Setelah dipikir apa tugasnya, baru dicari siapa orangnya, Pak. Karena begitu standar manajemen sumber daya. Kita tidak bisa merekrut kalau tidak membicarakan apa tugasnya. Sebaiknya kita bicarakan dulu tupoksinya apa, baru kita cari siapa. Nah, setelah siapanya sudah dapat, orientasi, artinya pelatihan, ngobrol-ngobrol di situ, membuat rencana target. Nah, sudah itu dia bekerja. Jangan lupa terakhir, kalau sudah di itu, setiap tahun tuh harus ada hiburan. Maksudnya tuh, ya kalau ada rezeki sedikit, bolehlah studi banding ke Bukit Tinggi. Satu lagi, Pak, badan usaha milik desa ini terpisah dari perangkat desa, itu diatur. Artinya Bapak, dalam penyertaan modal itu kita jangan begini. Kalau melihat manajemen keuangannya, bahasa saya Pak kadang-kadang salah ditafsirkan orang bahasa saya ini. Tapi ini sebenarnya itu penyertaan modal itu ada 3, Pak. Orang yang umum dengar penyertaan modal itu cuma belanja bisnis. Padahal bukan, Pak. Ada lagi, Pak, operasional bulanan. Itu juga modal. Bumdes mau beli kertas print A4 dari mana? Dia untuk buat laporan. Dia mau bayar listrik. Dia mau beli kopi. Itu operasional bulanan. Pasti semua lembaga kayak Bapak pasti ada juga operasional bulanan. Mungkin bisa disamakan. Yang kedua gaji, Pak. Ini tabu dibicarakan oleh Bumdes. Tidak ditulis diatur di Permendes dan tidak diatur di Perbu. Cuma hak dan kewajiban. Kalau tidak ada diatur, bisa diatur di dalam musyawarah desa atau melalui Perkades. Sehingga gini, Pak, kalau gaji ini, kalau di awal itu yang nggak usah besar-besar, mungkin 250 per bulan aja nggak apa-apa lah ketua sekretaris bendara. Kalau yang ini, bidang-bidang ini gajinya mungkin persentase aja, Pak. Tapi kalau ketua sekretaris bendara dari mana? Nunggu 1 tahun dia baru digaji. Disitulah banyak Bumdes mati suri, beras habis, ngurus Bumdes 1 tahun baru dapat. Ini bisnis, Pak. Iya, nanti kan begini, Kak. Setiap gaji yang diberi per bulan itu dihitung modal sebenarnya nanti. Misalnya gaji 1 tahun habislah 5 juta, itu 3 orang itu minta berapa. Di dalam akhir evaluasi itu dihitung juga, harus dikeluarkan juga gaji itu sebagai balik modal dari pengelolaan usaha. Nampak ya Bapak ya? Nah, kalau Bapak nampak, nanti boleh Bapak bicarakan, musyawarahkan sehingga mereka sama-sama satu logika dan mereka bekerja itu sesuai dengan cita-cita desa ini. Artinya mereka itu mendapat pendapatan. Kalau mendapatkan pendapatan, kita jangan berpikir langsung jutaan. Walaupun cuma sebatas 10.000, tapi itulah nilai pendapatan, wajib dikasih, Pak. Walaupun kecil, tapi kan nanti bertumpuk. Dan kalau dia sukses itu lebih besar. Nah, ketabuhan ini yang membuat Bumdes banyak mati suri. Jadi nanti Bapak juga, kalau saran saya, kalau untuk POM ini, digital, stiker ini, laba bersih per bulannya dibagi aja. Tapi kalau untuk ketua sekretaris itu, dalam perencanaan uang modal itu diatur 250 aja gajinya udah cukup lah, Pak. Dan satu lagi, Pak, dalam ATK Bumdes, sebenarnya modal Bumdes ini yang menghasilkan Bumdes itu bukan POM ini, digital ini, Pak. Bukan ini. Yang menghasilkan ini adalah laptop dan printer. Apa salahnya dalam duit penyertaan modal itu dibelikan minimal 5 juta udah dapat laptop 1, udah dapat printer 1. Karena untuk mencetak duit semuanya itulah dari cuma printer dan kertas. Iya kan, Pak? Laporan dari mana dia, Pak? Saya sarankan kalau sekretaris Bumdes bisa menghabiskan 1 bulan 1 rim, pasti kaya tuh Bumdes. Kenapa? Dia pasti akan banyak melakukan perjanjian kerjasama. Jadi kenapa jangan tabu juga, siapkan laptop dengan printer, karena itulah sumber pencarian uang. Stempel tanda tangan kan di situ, Pak. Nggak mungkin, Pak, ini uang Bumdes, ada pihak ketiga pinjam duitnya, enggak, pasti dibuat perjanjian. Nah, disarankan administrasi Bumdes harus tertib, itu sekretaris. Dan Bumdes juga, bendara juga mencatat keuangannya. Kalau bisa Bapak, di kantor Bumdes itu dibuat papan keuangan seperti di masjid. Pergerakan keuangan per bulan. Kalau masyarakat datang, nggak akan dia komplit. Itu uang kami, minus dengan rugi atau laba itu sudah tidak masalah. Dalam laporan keuangan itu boleh rugi, boleh laba. BUMN aja rugi, tapi terlaporkan. Jadi
tidak ada lagi kecemburuan. Nah, sebagai bapak kepala desa, tugas bapak cuma satu pak, bangun semangat orang tuh. Kalau mereka gagal, jangan katakan gagal. Ini kejadian gini pak, di Pentagen tuh ya pak, udah habis duit untuk ngerok, jebol pak, ikan lari. Kepala desa tuh dalam hati itu dia cerita sama saya ini nggak berlari ke Malaysia, cuma saya ini ketua, saya bilang sama anggota maju gitu nih, itu biasa be, bahasa dia pak. Ya bapak tuh setidak-tidaknya kalau ketemu BUMDes itu kode etiknya cuma satu pak, bilang aja sama pengurus BUMDes itu mau ragel, kalah paham itu pak. Ya kalau sudah mau lagi, apalagi dia ragu-ragu kan. Nah nanti kan ada persoalan kan dia diskusi sama bapak, kami masalah di Pak Aman arahan, bapak kasih arahan. Kalau bapak tidak bisa menemukan solusi, bapak tinggal cari siapa orang yang ahlinya. Manajemen sumber daya manusia itu berhasil, ada pak istilah namanya right man on the right place. Kalau orang yang tepat di tempat yang benar, kalau kita bisa menempatkan orang itu yang tepat, maka bisnis akan maju. Pemimpin itulah tugasnya. Bisa nggak dia menempatkan orang yang pintar yang sesuai dengan posisinya di situ? Kalau salah tempat, ya nggak mungkin pak. PDTI kami ini SAG, baca doa aja nggak mungkin. Jadi itu pak. Artinya bapak tinggal memberi motivasi, memberikan semangat, dan bagaimana bapak bisa menerapkan apa. Kalau ini terjadi ke Kerinci, ke Jambi, ke Jakarta, bukan bermasalah, prestasi pak. Ini udah pengalaman kan, Pentagen itu udah, dan bukan dari kami, dari mereka lah, karena mereka bersatu, semangat. Simpang Patutung ini, Sungai Tutung ini bapak, saya melihat semangat bapak jangan ragu-ragu diskusi sama kami, diskusi sama Pak Arya, Panda. Bapak tidak usah bising memikirkannya apa masalahnya. Ini bapak cari apa orang yang orang pintar nih, tolong bantu kami. Karena bapak pegangan banyak lagi, belum lagi BLT, APBDes Peruda, Siskudes lagi, belum lagi APBDes. Kepala desa itu dari hubungan antara perangkat desa sampai masalah ayam juga bapak nanti yang mengendalikannya. Kalau bapak tidak bisa memanajemenkan itu, menggunakan struktur-struktur organisasinya bapak, yang paling pertama rambut bapak akan banyak putih. Tetapi kalau bapak ngobrol, ngobrol sama perangkat desanya, ini apa idenya, apa aspirasi kita, apa yang kita lakukan, biarkan bapak pakai ide mereka, rasanya mereka lebih semangat. Nah bapak, pertemuan sekarang ini pak, ada telepon? Enggak, pesan kopi. Jadi pertemuan sekarang ini Pak, tujuannya kita pemahaman tentang apa yang dilakukan. Nanti setelah pertemuan ini, boleh Bapak berkumpul dengan pengurus BUMDes, boleh pengawas ini ngobrol-ngobrol, ngopi santai gini kan, apa aspirasi mereka. Juga Bapak jelaskan, ketua, sekretaris bendahara tuh jangan sampai meninggalkan peran. Nanti kalau memang kantornya bagaimana diatur, sehingga diharapkan Bapak 2021 bulan Januari kami kesini ngajak Pak Kadis, Bapak menjadi parfum Kerinci. Wah, itu istilahnya. Kalau kami ini banyak istilah. Banyak istilah ya. Iya. Peribahasa. Nah, kemudian terakhir Pak. Terakhir ini Pak, suatu bisnis ada resiko Pak. Ya. Kalau resikonya itu bersifatnya resiko ini Pak, ranah belum terjadi Pak. Iya kan? Resiko ranahnya belum terjadi. Resiko ranahnya akan datang. Kita tahu itu resiko, berarti kan ranahnya akan terjadi. Artinya siap-siaplah Bapak, kalau terjadi ada suatu bentuk resiko, silakan cari solusi. Jangan sampai saat resiko datang baru solusi. Itu kalau bahasa Prancisnya laissez virus, ketiadaan kepemimpinan. Resiko terjadi baru cari solusi. Lu pemimpin kemana aja? Jadi sedini mungkin cegah resiko mendengar melalui pembangunan apa yang bisa dibangun. Artinya melihat apa celah-celah yang bisa
membuat ini jadi gagal. Dan apa solusinya? Biarkan pengurus BUMDes yang mencari solusi. Jadi Bapak, dengan adanya pengaturan bisnis ini, dengan catatan manajemen keuangan, catatan manajemen pemasaran, ataupun manajemen produksi, nanti juga akan ketemu Pak, bagian pemasaran siapa, bagian produksi harus ada, bagian keuangan harus ada. Ada satu lagi sumber rezeki dari BUMDes ini yang bukan dari manajemen manusia. Wah, ini pelajarannya tidak sampai pada dokter pun tidak bisa memecahkan ini Pak. Tapi saya bisa memecahkannya. Dan saya sebutkan ini pasti diaminkan Pak. Jadi begini Pak, ini kan kita bekerja ini kan mencari laba Pak, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau bahasa kita kan rezeki Pak. Artinya Pak, cara mendapatkan rezeki tanpa manajemen manusia, kalau ada laba yang sedikit, sedekah Pak. Salah satu kunci penambahan rezeki itu sedekah. Itu memang benar kan? Tidak terdapat dalam manajemen manusia kan? Walaupun cuma 5.000 Pak, atas nama BUMDes. Ya kita sini Islam lah ya, pasti ada kaidah itu Pak. Sedekah jangan lupa Pak. Suku-suku Bapak sarankan, bahkan kalau bisa Bapak SOP kan, itu koordinator dan ketua itu setiap hari kalau mau usaha suruh sholawat 10 kali Pak. Logika Islam. Iya kan? Aku mau pakai itu. Ya sholawati. Syukur-syukur kalau dia alim, kenapa tidak pakai duha? Kalau dia hebat lagi pakai al-waqi'ah. Nah ini manajemen Tuhan. Kalau manajemen manusia tadi sudah dapat ya kan? Watch, planning, organizing, actuating, controlling, ada namanya SWOT, strength, weakness, strategi, pembagian kerja, itu manajemen manusia. Tapi ya Bapak juga sedikit-sedikit yang tidak orang libatkan Tuhan. Karena Pentagon itu rasanya maju bukan karena merekanya Pak, ya memang daerah itu daerah agamanya kuat. Daerah religius pasti ada faktor malaikat di situ yang dengar tiap kiri kanan. Dan ini tidak bisa dibedah secara ilmiah, tetapi nyata. Nah, karena saya beberapa kali terasa tangan Tuhan Pak. Ya banyak-banyak doa tadi, kerjaan tanpa ada rencana tadi, freelance. Ya karena doa tadi ya berarti kan tangan Tuhan. Jadi artinya BUMDes nanti Bapak, silakan Bapak pakai manajemen manusia, silakan Bapak pakai manajemen Tuhan, tetapi pada dasarnya ada ukuran, ada rencana, ada target. Di antara itu ada motivasi. Gak usah formal-formal Pak. Bila perlu kalau memang apa yang ngopi-ngopi kongko gini aja Pak. Karena kadang-kadang kami kemarin ngobrol dengan pengurus BUMDes pertemuan di Jambi, dia mengakui kami tuh ngobrol masalah BUMDes yang lebih pelik itu habis makan saat ngopi. Dan dia pengakuannya enak, kita ngobrol kayak gini cepat. Kami kalau di ruangan tuh kadang ngantuk, kadang kita tidak berani nak bergurau, kadang kita nak mencari imajinasi untuk berubah dari apa topik, tidak enak. Sehingga lepas kami ngobrol tuh. Dan di antara kami ngobrol ini tidak ada saling mengkanter, tidak mencari apa kesalahan, tapi mencari solusi. Oke Bapak, ini sebenarnya adalah mengutip kata sifat ya Pak ya. Saya mengutip kata sifat. Pembicaraan kita ini tujuannya Sungai Tutung ini bisa cerah, bisa mantap, bisa berkah dalam kehidupan. Dan itu kata sifat, tidak termasuk politik kan. Saya menyebutnya semua kan. Cerah, mantap, dan berkah itu sifat mulia. Oke Bapak, nanti kita ngobrol-ngobrol ngopi online-nya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.